Selamat malam mahasiswa content writing. Hari ini kita akan membahas tentang ide konten yang menarik. Oke, materi hari ini ada 3 bagian ya, yaitu mencari sumber ide, lalu menyesuaikan ide dengan audiens, dan yang ketiga mengemas ide yang menarik. Oke, kunci ide konten yang menarik yaitu mencari apa yang sedang dibutuhkan oleh audiens ya. Jadi kita harus tahu kebutuhan audiens itu apa ya, dalam melihat konten, melihat sosmed ya, kita harus tahu itu ya. Dengan kita mengetahui kebutuhan audiens, maka konten kita akan menarik dan bisa dilihat oleh orang banyak. Jadi di sini membuat konten yang berkualitas itu tidak hanya mengejar like, tapi harus dilihat juga isi dan manfaatnya ya, dari konten yang dibuat. Oke, sekarang kita lihat mencari sumber ide konten yang kreatif dan orisinal. Nah, ini cara mencari sumber ide konten yang kreatif dan menarik ya. Yang pertama, tren media sosial ya. Jadi biar konten tetap up to date, menarik, kita harus sering-sering memantau media sosial. Jadi kita bisa tahu apa yang lagi ramai dibicarakan oleh orang-orang. Dan kita ikut serta membuat konten yang sedang booming itu. Ya, ya misalnya kemarin ada sempat tentang sampah ya. Yaitu kita bisa membuat konten itu, tapi di sini jangan meramaikan sampahnya ya, tapi seperti saya dulu memberi jalan keluar, misalnya dengan membeli tong sampah yang bisa mengolah sampah limbah menjadi kompos seperti itu ya. Jadi membantu memberikan penyelesaian masalah ya. Jadi jangan malah memanas-manasi. Oke, lalu yang kedua, diskusi forum dan komunitas online ya. Anda perlu bergabung di diskusi forum atau komunitas online ya, khususnya seperti yang di Facebook ya. Di sana kita bisa mendapatkan info-info yang sedang tren dibicarakan. Lalu yang ketiga, analisis kompetitor atau pesaing ya. Di sini biar tetap unggul ya, Anda perlu memantau konten dari pesaing. Ya, khususnya pesaing-pesaing yang sejenis. Misalnya kamu punya usaha kosmetik misalnya, ya, kamu lihat konten-konten mereka yang kosmetik juga, lalu lihat yang komennya banyak, yang likes-nya banyak. Anda bisa lihat apa sih kelebihannya ya. Jadi kita bisa belajar dari mereka yang sukses ya. Lalu juga di samping melihat yang sukses, Anda juga bisa melihat di pesaing untuk konten yang tidak sukses ya. Kita perlu mempelajari kenapa ya kok sampai konten pesaing itu tidak sukses ya. Jadi kita perlu tahu dan jadi kita bisa menghindarinya ya. Lalu setelah survei pesaing ya, kita bisa kembangkan ide itu dengan cara yang berbeda ya. Misalnya pesaing membuat konten yang serius, kamu membuat konten yang lebih santai atau lebih lucu seperti itu ya. Jadi beda, walaupun idenya sama ya, tapi beda cara penyajian seperti itu. Oke, lalu yang keempat, survei dan feedback dari audiens ya. Ya, jadi kalau kita mau membuat konten yang nyambung dengan audiens, kita perlu melakukan survei ya, tanya jawab, agar mendapatkan ide yang sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Misalnya mungkin di akhir dari konten kita ditanyakan, kira-kira pingin topik apa ya yang dibahas untuk berikutnya ya. Kalau audiens Anda memang senang dengan konten Anda, biasanya mereka memberikan tulisan ya, jawaban ya, mereka butuh konten apa seperti itu lah, itu yang dibikin. Oke, yang kelima, tren industri dan berita terkini. Nah, ini Anda juga harus lihat berita-berita terkini ya, untuk bisa menginspirasi ide konten yang fresh dan kekinian ya.
atau bisa juga ikut event webinar yang relevan ya. Contohnya akhir-akhir ini di berita-berita disebarkan bahwa ada cuaca ekstrim ya. Seperti di Jakarta kemarin diberitakan ada 10 pohon besar tumbang. Bahkan ada yang sampai meninggal karena kejatuhan pohon. Itu Anda bisa membuat konten tentang hujan ya. Misalnya terjadinya hujan, terjadinya banjir, banyak yang bisa diangkat dari berita-berita itu ya. Lalu yang keenam itu kolaborasi dengan kreator lain. Nah ini ya, Anda bisa mencari kreator yang niche-nya sama ya, niche-nya sama, tapi gayanya berbeda. Mereka bisa diajak bergabung ya, saling bertukar ya. Misalnya hari ini mereka kreator yang kita undang, lalu minggu depannya kita yang diundang ke sana, seperti itu. Jadi saling tukar itu. Oke, lalu yang ketujuh, brainstorming dengan tim. Ya, brainstorming itu seperti tukar pikiran ya. Brain itu kan otak ya. Brainstorming ini istilah tukar pikiran ya, agar kita tidak kehabisan ide. Misalnya Anda punya tim ya, bisa tentukan jadwal untuk brainstorming sehingga tim bisa menyiapkan ide. Oke, selanjutnya menyesuaikan ide dengan audiens. Oke, yang pertama perlu kita kenali niche-nya ya. Kemarin sudah dibahas tentang niche ya. Jadi apa yang niche atau topik apa yang akan dibuat ya. Kenali dulu audiens suka niche apa, seperti itu. Ya, selanjutnya Anda harus update dengan isu-isu yang terbaru ya. Jadi sehingga audiens itu merasa konten Anda selalu segar, selalu baru ya. Lalu juga kita perlu memahami kebiasaan audiens ya. Mereka sukanya apa ini ya? Apakah suka artikel ataukah suka video pendek ya? Lah, tampilkan dulu dua-duanya secara beberapa minggu. Nanti coba kamu analisa. Kalau artikel itu banyak yang lihat atau tidak, lalu yang video banyak yang lihat atau tidak. Lalu Anda analisa selama 1 minggu mungkin ya. Mana yang paling banyak, apakah artikel yang panjang ataukah video pendek ya. Nah, itu setelah kamu tahu, kamu bisa fokus di salah satu ini, artikel atau video pendek. Lalu yang kedua, Anda perlu pelajari audiens secara detail ya. Jadi Anda harus lakukan riset siapa audiens kita, sehingga konten kita bisa benar-benar nyambung dengan mereka. Analisa audiens itu aktifnya di sosmed mana ya, lalu jam berapa, lalu konten apa yang mereka sukai ya. Itu yang perlu kita riset ya. Jam-jam aktif ya. Jadi juga jangan lupa feedback dari audiens ya. Setelah Anda posting konten, itu biasanya ada feedback ya. Kamu perhatikan feedbacknya apa ya, kamu jawab dengan baik. Lalu yang ketiga, tentukan tujuan konten yang jelas ya. Jadi setiap konten itu harus punya tujuan ya. Jadi kamu membuatnya untuk apa selama ini kontennya ya? Apakah untuk edukasi ataukah hiburan atau motivasi ya? Jadi kamu bisa memberikan tujuan ya, tujuan dari Anda membuat konten tiap hari ya. Lalu setelah tahu tujuan, selanjutnya bisa sesuaikan konten dengan kebutuhan audiens ya. Anda sambungkan kebutuhan mereka apa. Lalu yang keempat, gunakan gaya bahasa yang sesuai ya. Jadi bahasa itu harus sesuaikan dengan audiens ya. Misalnya kalau audiensnya dari kalangan profesional, ya gunakan bahasa yang formal ya. Tapi kalau audiens kita mahasiswa atau anak muda, ya gunakan bahasa gaul, nggak masalah ya. Jadi dengan bahasa yang sama itu mereka bisa lebih dekat dan nyambung ya dengan konten yang kita. Lalu yang kelima, sesuaikan format konten dengan preferensi audiens ya. Jadi tiap audiens itu punya preferensi masing-masing ya. Ya, misalnya ada yang suka nonton video, ada yang sukanya baca artikel ya.
Nah, itu hampir seperti tadi ya. Jadi Anda perlu riset ya. Caranya dengan melihat feedback dari audiens dari berbagai konten yang Anda buat. Makanya Anda buat aja di awal ya, Anda buat video, Anda buat artikel ya, secara terus-menerus selama seminggu mungkin ya, nanti bisa dilihat audiensmu tuh seringnya seringnya ngasih komen atau ngasih masukan atau like di mana, apakah video ataukah artikel ya. Setelah itu baru Anda fokus di situ. Lalu yang keenam, uji dan evaluasi respon dari audiens ya. Setelah Anda publish kontennya, itu perlu dievaluasi ya, bagaimana respon audiens terhadap konten yang baru dipublish. Caranya dengan melihat jumlah like, komen, dan share ya. Ini evaluasi. Oke, lalu selanjutnya, bagaimana mengemas ide menjadi format yang menarik. Cara mengemas konten itu tidak hanya desain yang keren ya, tapi juga bagaimana cara membuat pesan yang disampaikan dengan jelas. Oke, di sini ada cara membuat konten yang kreatif dan menarik. Yang pertama, gunakan visual yang menarik ya. Jadi agar konten menarik dan membuat betah audiens ya. Jadi Anda bisa menyertakan gambar ya, grafik dengan desain yang keren ya. Misalnya Anda berbicara tentang data, maka tunjukkan dengan grafik ya. Jadi di sini audiens bisa lebih paham. Tidak hanya ditulis berapa persen, tapi ada grafiknya, misalnya grafik penjualan atau apa. Lalu yang kedua, Anda pilih struktur yang jelas. Jadi gunakan format terstruktur dengan baik ya. Misalnya pakai bullet, pakai subjudul, pakai daftar ya. Jadi daripada nulis paragraf yang panjang, maka perlu dipecah-pecah menjadi poin-poin ya. Jadi lebih mudah dibaca. Lalu yang ketiga, sederhanakan bahasa ya. Jadi ini hampir seperti yang tadi ya. Jadi gunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. Lalu sesuaikan dengan audiensmu, sukanya bahasa apa ya, atau sesuaikan audiensmu apakah kalangan profesional ataukah mahasiswa ataukah anak-anak, seperti itu ya. Jadi sesuaikan ya, buat konten yang simple, sederhana, dan langsung ke intinya ya. Jadi jangan terlalu panjang ya, jadi langsung ke intinya saja ya. Gunakan bahasa yang sederhana. Contohnya kata implementasi. Itu tidak semua orang tahu implementasi itu apa ya. Lebih baik pakai kata penerapan ya. Jadi kalau penerapan sih orang pada banyak yang tahu dibanding implementasi. Jadi sederhanakan bahasa. Lalu yang keempat, tambahkan elemen interaktif ya. Ya misalnya diberi polling ya, lalu kuis atau ajakan ya, CTA, call to action ya. Jadi audiens bisa lebih terlibat. Lalu juga yang kelima itu berikan contoh yang nyata ya. Jadi sertakan studi kasus, contoh nyata untuk menjelaskan ide-ide konten ya. Misalnya Anda membahas tentang jualan atau marketing, pemasaran ya. Daripada teori marketing, lebih baik Anda tampilkan studi kasus ya. Misalnya karena ini marketing ya, misalnya Anda sudah promosi dengan radio, televisi, lalu brosur, spanduk, tapi kok penjualannya masih sepi. Nah, itu studi kasus ya. Nah, ini lebih menarik ya. Orang pasti akan melihat barangkali audiens pernah mengalami seperti itu ya, sudah iklan mana-mana kok penjualannya belum naik-naik seperti itu. Mereka pasti akan lebih melihat daripada teori pemasaran ialah itu mungkin lebih membosankan ya. Oke, lalu yang keenam, gunakan format yang responsif ya. Jadi di sini pastikan layout kontennya fleksibel ya. Jadi bisa menyesuaikan ukuran layar yang berbeda. Misalnya bisa di laptop, bisa di handphone, seperti itu.
ya, jadi layoutnya fleksibel. Lalu perhatikan ukuran dan resolusi ya, bukan revolusi ya, resolusi gambar ya. Jadi usahakan ukurannya, tulisannya tidak terlalu kecil ya. Lalu resolusi gambarnya cukup ya, cukup di sini jadi nggak pecah ya. Seperti ini gambar di PPT ini ya, tetap tajam ya. Lalu cari ukuran font yang mudah dibaca ya. Contohnya gunakan font yang seperti saya ini, pakai Calibri. Ini enak dibaca ya dibanding tulisan yang seperti apa, yang tulisan muter-muter itu seperti undangan itu ya, itu lebih sulit dibaca ya. Oke, itu materi kita hari ini. Selamat malam, selamat belajar.